Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial belajar PHP dari dasar. Yang pertama, untuk belajar PHP kita membutuhkan beberapa aplikasi ya, untuk menjalankan skrip PHP, kemudian juga untuk membuat skrip PHP. Nah, aplikasi yang kita butuhkan pertama adalah aplikasi web server. Nah, teman-teman bisa menggunakan web server. Salah satu diantaranya adalah XAMPP atau kemudian WAMPP, ya. Atau bila menggunakan sistem operasi Linux juga bisa menggunakan LHPP. Ini aplikasi web server yang digunakan untuk menjalankan skrip PHP. Ya, karena skrip PHP tidak bisa kita running secara langsung di web browser yang kita miliki, tetapi kita membutuhkan aplikasi web server. Selanjutnya, aplikasi yang kedua adalah text editornya. Text editor, ya. Ini text editornya bisa bervariasi tergantung dari kenyamanan dari teman-teman, ya, lebih suka menggunakan yang mana. Yang pilihan ada banyak. Ya, kita bisa menggunakan Notepad++, kemudian ada Sublime, ya. Kemudian ada Visual Studio Code, ya. Atau ya, juga bisa menggunakan ya, Adobe Dreamweaver. Ini text editor yang bisa kita gunakan, ya. Dalam tutorial kali ini saya menggunakan Visual Studio Code, ya, karena memang memiliki ekstensi yang banyak, ya, walaupun juga yang lainnya juga sama, ya. Notepad++ juga tidak kalah bagusnya, Sublime juga tidak kalah bagusnya. Ya, semua aplikasi ini pernah saya gunakan dan memang mumpuni sekali untuk digunakan sebagai text editor untuk membuat skrip PHP. Ya, dari pengalaman memang sangat membantu sekali. Ya, tetapi untuk sekarang saya lebih terbiasa menggunakan Visual Studio Code. Oke, baik, ini aplikasi yang kita butuhkan. Ya, semuanya bisa di-download. Ya, langkah awalnya kita jalankan dulu XAMPP-nya. Ya, di sini ada XAMPP. Nah, pastikan ya service dari Apache ini berjalan. Kemudian juga MySQL-nya berjalan sebagai database-nya. Jadi dua service ini harus kita jalankan, service Apache dan juga MySQL. Oke, nah, selanjutnya kita close saja karena dia akan running di background di sini, ya. Nah, selanjutnya kita buat script PHP-nya, ya, baik itu menggunakan Notepad++, Sublime, ya, atau kemudian Visual Studio Code atau juga Adobe Dreamweaver. Baik, ya. Nah, kita jalankan. Nah, untuk membuat script PHP, ya, setiap perintah atau kemudian sintaks, ya, kita istilahnya adalah sintaks. Perintah-perintah pada bahasa pemrograman itu disebut dengan sintaks. Nah, sintaks-sintaks PHP ini akan dijalankan ketika kita ketikkan di dalam tag PHP. Ya, jadi untuk mengawali dari script PHP itu harus diawali dengan tag PHP. Ya, hampir sama dengan HTML, ya, karena perintah-perintah pada HTML itu diawali dengan tag-tag HTML. Ya. PHP pun sama, ya. Jadi setiap sintaks PHP itu akan dikenali oleh web server ketika berada di dalam tag PHP. Itu konsep pertama, ya. Nah, tag PHP itu seperti apa? Ya, tag PHP itu bentuknya seperti ini. Ini namanya tag PHP. Oke, ya, ini tag PHP. Jadi
sintak PHP itu akan dijalankan selama dia berada di tag PHP, ya, di dalam tag PHP. Ya, kalau di luar itu akan dianggap sebagai teks biasa atau kemudian file HTML, ya. Jadi sintaknya harus berada di dalam tag PHP. Baik, kita akan buat script yang sederhana. Ya, misal kita ingin menampilkan sebuah teks di dalam web browser kita, ya, maka perintahnya echo, ya, echo. Kemudian untuk menampilkan teks itu harus selalu diapit dengan tanda kutip 2, ya, seperti ini, tanda kutip 2. Ya, kita ketikkan teksnya, selamat datang calon programmer. Baik, nah ini ya teksnya yang akan kita tampilkan. Dan kemudian untuk mengakhiri dari setiap sintaks PHP itu selalu diakhiri dengan titik koma, ya, atau semikolon. Jadi satu baris perintah sintak PHP itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, jika sudah jadi, kita simpan filenya. Nah, tempat penyimpanan untuk file PHP ini dia harus berada pada dokumen root, ya, web servernya. Nah, karena kita menggunakan exampp, ya, maka dokumen rootnya itu ada di folder htdocs, ya, di sini. Ya, jadi setiap project kita yang menggunakan pemrograman PHP itu harus disimpan di dalam folder htdocs, ya. Kita buat folder terlebih dahulu untuk merapikan dari setiap projectnya. Kita bisa latihan, kemudian kita buka file foldernya. Nah, langkah selanjutnya adalah tipe dari file yang kita simpan itu harus berekstensi PHP. Nah, kita cari PHP. Oke, di sini. Ya, jadi belakangnya harus .php. Nah, sudah berubah otomatis. Berikutnya kita rubah namanya saja. .php. Kemudian kita save. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa diperhatikan, ya. Pada tag-nya dia akan berubah warna dan juga pada sintaknya. Nah, ini adalah lightning, ya. Fitur lightning pada text editor. Ya, fitur ini bisa kita temui di Notepad++, Sublime, ya, kemudian Visual Code, Visual Studio Code, dan juga Adobe Dreamweaver, ya, untuk memudahkan kita, ya, mengetahui mana sintaks dan mana teks biasa. Ya. Nah, selanjutnya setelah tersimpan seperti ini, ya, latihan 1.php, nah, kita tinggal menjalankannya di web browser kita. Ya. Caranya kita ketikkan localhost. Nah, ini sebagai alamat web servernya, dokumen rootnya. Kemudian slash, kita ketikkan folder projectnya. Tadi folder projectnya kita namakan latihan. Ya, folder tempat kita menyimpan file projectnya latihan. Kita enter. Nah, di dalam folder latihan itu terdapat latihan1.php, ya, yang tadi file yang kita buat di sini, latihan1.php. Setelah itu kita running, ya, kita klik oke, ya. Nah, akan muncul hasil dari teksnya, ya. Selamat datang calon programmer profesional, ya. Jadi tampilkan itu adalah berupa file HTML, ya. Kita bisa melihat hasilnya. Nah, ini, ya, kosong. Nah.
Jadi demikian ya langkah awal untuk membuat skrip PHP. Ya, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.